Hendrawan, saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2304020166. Saya di sini akan mengambil studi kasus tentang mitra Gojek pada Desember 2015. Dan tentang kasusnya itu tentang ribuan akun mitra Gojek terkena suspend atau dibekukan. Hal ini menimbulkan konflik internal yang besar antara pihak manajemen dan para pengemudi. Aksi protes dan demonstrasi pun terjadi karena pengemudi merasa dirugikan. Masalah ini berakar dari tuduhan manajemen bahwa ada pengemudi yang melakukan order fiktif untuk mendapatkan bonus, namun dari sisi pengemudi masalah utamanya adalah kurangnya transparansi aturan dan kebijakan dari pihak manajemen. Dari kasusnya tadi kita sudah dengarkan bahwa di sini saya akan menganalisis dari perspektif eksternalnya. Jadi dari kegagalan komunikasi internal ini memiliki dampak yang sangat besar untuk para publik dan media untuk memandang Gojek. Di sini saya akan memberikan 3 poin yang saya dapatkan sih dari kasusnya itu. Yang pertama itu tentang hubungan dengan pelanggan. Pelanggan mengalami dampak langsung dari konflik ini, yaitu keterbatasan layanan, driver yang menolak order, dan tidak kepastian membuat mereka beralih ke layanan lain. Mungkin dari layanan yang lain, kayak contohnya kita ambil dari kayak Mitra Maxim, Grab, dan yang lain. Terus yang kedua tentang hubungan dengan pesaing. Pesaing seperti Grab dapat mengambil keuntungan dari situasi ini karena mereka bisa menawarkan insentif atau kampanye yang lebih menarik untuk merekrut pengemudi dan pelanggan Gojek yang kecewa. Pasti sih, karena mungkin pelanggan kayak ngerasa pengen naik Gojek, tiba-tiba pesanannya ditolak, mungkin langsung bisa beralih ke mitra yang lain. Terus yang ketiga tentang persepsi publik. Publik yang sebelumnya melihat Gojek sebagai pahlawan yang memberikan solusi transportasi mulai mempertanyakan etika bisnis dan cara Gojek memperlakukan mitranya. Narasi yang muncul di media adalah Gojek sebagai korporasi besar yang sewenang-wenang terhadap mitra kerjanya. Oke, saya sudah menjadikan beberapa poin yang saya dapatkan dari kasus tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi internal adalah fondasi utama bagi kesehatan dan kemajuan sebuah perusahaan. Tanpa komunikasi yang transparan dan efektif, ketidakpercayaan akan muncul yang bisa memicu konflik internal antar sesama yang lain. Konflik internal ini tidak hanya merusak hubungan di dalam perusahaan, tapi juga merambat ke arah eksternal, kayak yang tadi saya bilang, kayak bisa di sosial media, bisa dari berita-berita, terus bisa juga merusak reputasi dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Gojek kemudian belajar dari kasus ini dan terus berupaya memperbaiki komunikasi dengan para mitranya, menunjukkan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Berikut adalah studi kasus yang saya telah bahas tentang analisis kasus dari perspektif eksternal. Sekian dan terima kasih.